وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda sekalian serta para bunda jamaah salat fardul maghrib di Masjid Fathul Khair Simpang 4 Air Putih Suryanata Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia, yang semoga semuanya senantiasa mendapatkan hujan rahmat dan barakah dari Allah, disehatkan badan zahir dan batin serta dikabulkannya semua hajat. Kembali kita bersama-sama melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yang membahas sekitar puasa-puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hari Ashura, yaitu hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Ashura uhtusiba atau ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla." Rawahu Muslim. Artinya puasa pada hari Ashura, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, ya, diharap daripada Allah Ta'ala bahwa menghapuskan dosa pada tahun yang dahulu. Untungnya kita berpuasa dalam satu hari di tanggal 10 daripada Muharram. Manfaatnya apa Ustaz? Kalau saya berpuasa, ya, manfaatnya di samping sehat, orang puasa itu sehat, sumu tasihu. Kata Rasulullah, puasalah kalian kalau ingin sehat, maka niscaya dengan sebab puasa itu kamu akan menjadi orang yang sehat. Manfaat keduanya apa Ustaz? Manfaat keduanya secara batiniah, di mana setiap diri kita itu mempunyai kesalahan, mempunyai dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya salah dan dosa. Bukan berarti orang yang hebat itu orang yang tidak pernah dosa, tidak pernah ada salah, ya, dan itu tidak mungkin. Ya, melainkan orang yang hebat itu dia selalu menyadari akan perbuatan salah dan dosanya, sehingga apabila berbuat itu dia bergegas kembali berbulik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Itulah orang hebat. Ya, melihat dirinya seorang, selalu mengintihi dirinya seorang, ya, menyadari dirinya seorang banyak dosa, banyak salah. Kalau menyadari dirinya banyak dosa, banyak salah, pasti banyak bertobatnya. Kalau menyadari dirinya orang yang mulia, tidak ada salah, tidak ada dosa, berarti kada bertobat sama Allah. Jangan-jangan dosanya tambah menumpuk karena merasa dirinya bersih, mulia, tidak ada dosa, tidak ada salah. Jangan-jangan itu yang banyak dosa dan salahnya. Karena akan timbul sifat sombong kalau orang merasa benar, merasa suci, merasa murni, terlepas daripada dosa dan salah. Tapi kalau orang merasa banyak dosa, insya Allah itu akan selalu berusaha dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara bertaubat, diantaranya. Maka manfaat yang kedua ini secara batinnya, di mana dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Bukan dosa yang satu hari itu saja yang sifatnya ada pada diri kita, melainkan dosa pada tahun yang dahulu. Ya. Dosa setahun yang lampau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ini dosa hanya dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa yang besar itu harus bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, mungkin dosa besar cukup dengan satu kali puasa saja. Ya, cukup dengan satu hari puasa, dosa besar habis semuanya. Ya, kayaumi waladathu ummi, seperti bayi baru dilahirkan lagi, suci murni. Nah, jadi proses untuk membersihkan dosa gonol, dosa besar, dosa maksiat kita yang besar seperti meninggalkan sholat, ya, kemudian durhaka terhadap kuitan, berbuat syirik. Nah, ini tidak cukup dengan demikian. Ya, dengan puasa satu hari di tanggal 10 Muharram. Bagaimana caranya Ustaz? Ada cara yang lain. Kamu ngambil wudu, sehabis itu kamu sholat, taubat, habis itu ya minta ampunlah kepada Allah. Karena Allah yang mengendalikan siapa-siapa yang diampuni, yang direvisi, siapa-siapa yang dikekalkan dosanya, kan gitu. Itu hak prioritasnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ditugaskan untuk mencari sebabnya saja, ya, syariatnya saja. Syariatnya dengan cara bertaubat kepada Allah, selebihnya serahkan kepadanya. Maka dengan cara seperti itulah Allah akan membuka pintu maafnya kembali, pintu ampunannya kembali. Kalau sudah dosa besarnya diampuni juga oleh Allah, sungguh beruntung, berarti tidak ada dosa lagi. Mungkin ada lagi dilakukan, kita melakukan ibadah lagi kepada Allah, diampuni lagi dosanya, kan gitu. Ya, dimaafkan lagi kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat, ya, manfaatnya yang kedua. Ya, di mana apabila kita puasa di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram tadi itu, dosa setahun diampuni oleh Allah, yaitu dosa kecil, kemudian awak kita menjadi sehat. Nah, itu ya, luar biasa. Ketiga hari Tasu'a. Ya, ketiga yaitu hari Tasu'a. Kalau tadi hari Asyura, yaitu hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Ya, jadi ada yang ke-9 daripada bulan Muharram, ada 10 2 hari. Ya, seharusnya 2 hari puasanya. Cuman yang ramai itu yang 10 Muharramnya. Ya, karena bukan hanya di situ orang berpuasa. Ya, ada juga sebagiannya itu mengolah bubur sura, ya, bubur syura. Ya, kemudian disodakahkan dengan tetangga, ya, dengan handa taulan, ya, handai taulan, dengan kakawalan maksudnya di situ, ya, atau dengan peguruan, ya. Nah, di situ bersodakah, ya. Oh, kami sistemnya bersama-sama, ya, bersama-sama, ya, berarti mengolah bubur asyuranya rame-rame, patungan, ada yang barasnya, ada yang bagian dagingnya, ada yang bagian bumbunya, ada yang bagian ini itu dan sebagainya, berbagi jadi semuanya, ya, bisa mendapatkan pahalanya ketika dinikmati bersama-sama nantinya. Ya, penting gak itu berbagi? Sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali, ya, berbagi itu. Ya, nyatakan mamin, kata Makhul At-Tabi'i, seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in menyatakan mamin mu'minin atau mamin rajulin, ya, yatasaddaq bisadaqatin lailan aw naharan ista'dzanat jahannamu, ya, antasjuda lillahi syukran ala khalasi wahidin minha min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidaklah seseorang sedekah, sedekah ini bukan hanya di Muharram atau di 10 Muharram atau di 9 Muharram, kapan saja. Besok bisa, sekarang bisa, ya, nanti bisa habis sembahyang isya sedekah yang ada duit, ya, paling kadang berniat berdahulu, ya, berniat hendak bersedekah, nanti sampai ke rumah tuh ambil duit, ya, kemudian mengiau siapa,
Ya, telepon guru kita imam besar masjid Fathul Khair. Guru sudah makan kah? Belum. Ayo sudah keluar. Kita makanan di Talago. Itu. Lebih afdal lagi itu. Ya, lebih afdal lagi. Iya kah? Jadi guru bawa bini bisa kah? Bawa. Ya, seperanakan. Wah, itu tambah mantap lagi itu. Ya. Atau kadang sakit dibawa bininya guru. Jar kena dibungkus saja. Nah, ada apa juga kena. Ya. Dibungkus. Itu sedekah. Bisa dengan guru atau bisa dengan kawalan kita, ya, atau dengan siapa saja, baik itu yauman wa laila, atau pada siang hari atau pada malam hari. Ya, artinya bukan dua-duanya, di antaranya. Kalau kada di siang hari, di malam hari. Ya, siang hari ini kada aku nih tadi hauran, malam hari ini aja, malam ini tidak apa-apa. Ya. Maka apa? Ista'dzanat di situ nyatakan. Ista'dzanat jahannam. Iya. Maka jahannam, neraka jahannam itu ista'dzanat, minta izin, ya, antasjuda ilallah, ya, untuk bersujud kepada Allah, minta izin untuk bersujud kepada Allah. Ya, izin aku nah sujud syukur. Sujud syukur dengan pian. Ya, syukran ala khalasin wahid minha. Karena apa? Karena ada, ya, calon penghuniku lapas daripada diriku, min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Ya, jadi kalau ada orang yang bersedekah, maka neraka jahanam itu sujud kepada Allah. Minta izin untuk bersujud syukur kepada Allah atas terlepasnya saikung dari api neraka, dari ancaman api neraka dari umat Nabi Muhammad SAW. Kan belum baik masuk nerakanya, memang belum. Ya, kita ini calon, bisa calon neraka, bisa calon surga, kan begitu. Ya, namanya calon itu kan belum jelas. Hendak memastikan kita ke surga dengan apa kita? Hendak memastikan ke surga, modal ibadah kita ini kan ada seberapa. Kita ini calon, hanya calon. Ya, calon ke surga, bisa jadi calon ke neraka. Maka jangan sampai ada suudzon dengan kekawalan kita. Ya, suudzon melihat orang yang maksiat, oh ini neraka. Tidak bisa ditentukan oleh seseorang. Itu hak prioritasnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang maksiat, ujung-ujungnya bertobat, berbalik kepada Allah. Nah, bertobat kepada Allah, diterima tobatnya, akhirnya kedalawas mati, masuk surga. Ya, bisa juga baik-baik ibadah, ujung-ujungnya jadi syirik. Ya, ujung-ujungnya jadi murtad. Oh, banyak yang seperti itu. Akhirnya ya hendak masuk surga, kan masih calon tuh, kada jadi lapas pulang surganya. Ya, akhirnya jadi penghuni neraka. Nah, itu. Nah, ini orang tuh ahli maksiat, ini itu digawainya begitu sedekah, maka wah himungnya neraka. Neraka jahanam himung. Ujar neraka, ya Allah, aku nih sujud syukur lawan pian, kenapa? Calon penghuniku saikung lapas dah sudah. Nah, lapas dah sudah saikung. Kenapa? Sidin bersedekah malam hari ini, Masya Allah, lapas sudah. Makanya sujud syukur kepada pian, ya Allah, ada saikung daripada umat Nabi Muhammad, lapas daripada ancamanku. Nah, itu. Jadi orang sedekah ini itu diantaranya untuk melepaskan, ya, status dirinya sebagai ahli neraka. Masya Allah, ya, melepaskan status dirinya sebagai ahli neraka meskipun calon. Sudah tidak ada lagi, sudah dihapus calonnya itu, calon ke nerakanya. Jadi ya, penghuni surga itu Pak lagi gampang. Orang yang sedekah luar biasa. Makanya di situ identiknya bersedekah. Iya, bersedekah. Memang ada sebahagian nyinyir itu nah. Kenapa sedekahnya di situ aja jadi bulan Muharram aja? Nah, ya, bulan Muharram aja kan hari itu banyak. Ya, ini diantaranya. Hari sebelum dan setelahnya juga sedekah. Nah, ini diantaranya aja. Ya, artinya diantaranya hari-hari yang aku biasa bersedekah ini. Nah, di sini aku bersedekah juga di bulan Muharram ini. Nah, begitu. Daripada cuma nyinyirnya aja, sedekahnya kada. Nah, ini masalah. Nyinyirnya aja dimuat di YouTube, di ini komen semuanya, apa itu sedekahnya kada sah itu.
itu mengkhususkan dan sebagainya, padahal inya seorang kada sedekah yang ada dosa mahal dapatinya. Itu biarkan saja ya, sedekah mau hari apa terserah. Pas memang katujuhnya di hari Muharram silakan, katujuhnya di hari Tasu'a silakan, bagus semuanya. Nah, kada bagus tu nak kada sedekah kemudian ya menyalahkan. Tuh. Hari Tasu'a yaitu hari yang ke-9 pada bulan Muharram, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la in ishtu ila qabilin nasu manna tasi'a famata sallallahu alaihi wasallam qabla, rawahu Muslim di kitab Siyam. Sesungguhnya jika aku hidup kepada tahun yang akan datang, niscaya aku puasa pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram ini, ujar Nabi SAW. Jadi ada berkeinginan Nabi di situ. Ya, aku kalau sampai nanti Allah sampaikan tuh ke bulan tahun kedudi, aku hendak puasa di bulan Tasu'a ini. Belum suah memang Rasulullah SAW puasa di tanggal 9 itu, tapi sudah menjadi syariat Nabi antara Tasu'a dengan Asyura. Jadi 2 hari Tasu'a dan Asyura, 9 dengan 10 itu sudah syariat Nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah ada berkeinginan, berkehendak berpuasa di hari itu kalau sampai di tahun yang akan datang. Maka meninggallah Nabi Muhammad SAW dahulu daripadanya. Tidak sawat lagi berpuasa karena belum mendapatkan tahun Muharram, bulan Muharram di tahun berikutnya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah ada berniat di situ Rasulullah untuk berpuasa di hari Tasu'a. Makanya bagi jemaah artinya yang puasa di hari Tasu'a pun bagus, karena andai Rasulullah sampai usianya di hari itu maka akan berpuasa Rasulullah. Hanya saja Allah menghendaki lain. Allah tidak sampaikan beliau dengan hari Tasu'a tersebut. Maka ini bisa dijadikan referensi. Ini puasa juga di situ di tanggal 9. Kemudian keempat sunnah puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Hadis Nabi SAW, inna sawma yaumin minhu ay al-ashri ya'dilu siyama sanatin wa qiyama laylatin minhu ya'dilu qiyama laylatil gadri, rawahu at-Tirmidzi fi kitab as-Shaum. Artinya bahwasanya puasa sehari daripadanya, yakni daripada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Jadi 30 hari 10 dibagi 30 dibagi 3, jadi 10 pertama, 10 pertengahan, 10 terakhir. Nah, di 10 yang pertama itulah yang disunnahkan untuk berpuasa. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 berarti sampai tanggal 10 berpuasa. Wa qiyama ya'dilu siyama sanatin, maka yang 10 hari tadi berpuasa di bulan Dzulhijjah bandingannya apa? Menyamai puasa setahun ya Rasulullah. Jadi 10 itu sama dengan setahun puasa. Kan luar biasa. Kita sengaja berpuasa setahun koler, tapi ketika puasa 10 hari saja di bulan Dzulhijjah, bulan haji, 10 hari pertamanya diisi dengan puasa, maka sama halnya kita berpuasa 1 tahun. Sama seperti mana orang berpuasa 6 hari setelah puasa hari raya Idul Fitri. Setelah puasa hari raya Idul Fitri, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian disertakan sittan 6 hari min Syawal daripada bulan Syawal. Jadi setelah hari raya sehari, esoknya langsung puasa. Tambah 6 hari lagi. Jadi kalaunya puasa Ramadannya 30, jadi jumlahnya 36.
Ya, faka'annama shoma dahra kullah, maka seakan orang itu telah berpuasa 1 tahun penuh. Oh, luar biasa. Makanya di Tahrim ya, kebiasaannya itu sehabis hari raya 1 hari langsung menyambung puasa. Ya, sampai apabila sampai di hari yang ke-7. Karena kalaunya hari yang pertamanya ya, pertama bulan Syawal kan lebaran tuh. Habis itu hari keduanya hanya berpuasa. Ya, hari ke-7 lebaran. Waduh, lebaran. Jadi lebarannya itu diakhirkan. Kalau yang di lebaran tanggal 1 itu biasa-biasa aja. Iya, sepi, tidak ada keramaian, tidak ada silaturahmi, tidak ada ini, tidak ada itu. Iya, mempersiapkan diri untuk besok lagi berpuasa. Ya, nanti sehari setelah 6 hari berpuasa, nah hari ke-7-nya itu atau hari ke-8 ramai dah. Orang seperti madi kita tuh, dia bersilaturahmi dengan fulan, silaturahmi dengan fulan, silaturahmi dengan fulan, dengan fulan, dengan fulan. Oh, sampai 1 minggu itu. Ya, perguruan didatanginya, ada istilah di sana itu uat itu nanti kalau di air putih siapa nih gurunya di sini, guru soleh Muhammad Soleh, imam besar. Nanti satu masyarakat ya air putih ini berdatangan ke wadah beliau. Nanti di wadah beliau cuma bersyair, ya disuruh kopi, ya makanan-makanan ringan, tong-tongan, dah sudah itu aja. Iya, tapi tradisinya bagus, silaturahmi dengan perguruan kan. Ya, karena berdatang lagi dengan guru siapa di Juanda, tak kunjungi dengan nikmat. Itu sampai 1 minggu seperti itu. Kalau di Palembang sebut dengan uat umpaan. Ya, umpaan. Sekarang di berbagai daerah ada itu, saling mengunjungi sesama. Wa qiyama lailatin minhu ya'dilu qiyama lailatil qadri. Bahwasanya dan berdiri menghidupkan malamnya, ya malam 10 daripada Dzulhijjah tadi kan siang harinya berpuasa, malamnya qiyamul lail, menghidupkan dengan ibadah kepada Allah. Ya, bangun pada malam hari untuk berbuat ibadah di dalam semalam daripada itu. Jadi malamnya itu diisi dengan ibadah baca Quran, sekalipun tidak sepenuhnya itu 12 jam dari jam 6 sampai jam 6 lagi kada. Dia mulai itu bangun pada tengah malam, jam 12, jam 1 ya, atau jam 11 sampai jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2, jam 3 sampai jam 4, seperti itu. Nanti ada dia mulai bangun pada malam hari diisi dengan berbuat ibadah kepada Allah. Maka menyamai berbuat ibadah di dalam malam Lailatul Qadar. Oh, luar biasa ya. Semalamnya saja, ini ada 10 malam, kan 10 hari pertama, berarti ada 10 malam juga. Di situ digunakan untuk beribadah kepada Allah. Qiyamul Lail, 1 malamnya itu menyamai malam Lailatul Qadar, beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ya, ibadah di malam Lailatul Qadar itu menyamai dengan 1000 malam. 1000 malam itu sama dengan 83 tahun. Masya Allah, itu 1000 malam. Jadi 1 malam itu sama dengan beribadah 83 tahun yang tanpa disela-selai dengan berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah. Kita kalaunya hendak mendapatkan Lailatul Qadar kan ngalih berebut orang semuanya, masing-masing hendak mendapatkannya. Ada yang mulai 30 malam itu pokoknya dihabiskan, ada yang mulai 30, 20, 10 terakhir itu dihabiskan. Ada yang mengambil hari-hari ganjilnya saja, ya, untuk qiyamul lailnya di situ supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Kita paling tidak di bulan Dzulhijjah, ya, di hari pertama ya puasa, kemudian malamnya kita qiyamul lail, itu sama mendapatkan ya kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala, menyamai ibadah yang malam pertama tadi itu dari 10 hari pertama dengan seperti beribadah malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu
perbandingannya adalah 1000 malam. 1000 malam itu ya, sama dengan beribadah 83 tahun. Ya, luar biasa. Kelima, sunnah puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Ya, jadi ada Zulhijjah, Muharram. Tadi Zulhijjah 10 hari pertama, ini 10 hari pertama lagi bulan Muharram. Iya, bulan Muharram 10 hari pertama. Ya. Jadi kalau sudah 10 hari pertama bulan Muharram, ya, Tasu'a dan Asyura-nya masuk di situ. Ya. Nah sekarang Tasu'a dan Asyura-nya aja sama dengan beribadah menghapus dosa 1 tahun. Gitu. Nah, yukaffir ya, yukaffir as-sanah allati qablahu. Nah, luar biasa. Itu yang Asyura. Jadi ketika berpuasa 10 hari di bulan Muharram itu, ya, 10 hari pertama, ya, berarti Tasu'a dan Asyuranya masuk di situ. Ya, karena hadis Nabi SAW, afdalus siyam ba'da syahri ramadhana syahrullahil muharram, rawahu at-Tirmidzi fi kitabis shaum. Hadisun hasan, hadisnya hasan, bisa digunakan untuk argumentasi. Artinya yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu, yaitu puasa pada bulan Muharram. Bulan Ramadan itu istimewa sekali, ya, agung sekali, prioritas lah. Nah setelah bulan Ramadan itu ada lagi yang diagungkan, ada lagi yang diistimewakan, yaitu di bulan Muharram. Di bulan Muharram, ya. Afdalus siyam ba'da syahr, ya, puasa yang paling afdal, yang paling prioritas, ya, ba'da syahri Ramadan, setelah bulan yang diistimewakan, diprioritaskan oleh Allah, itu bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, yaitu berpuasa di bulan Muharram. Luar biasa ya. Jadi levelnya itu kedua setelah bulan Muharram, setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shoma yauman minal muharrami falahu bikulli yaumin 30 yauman, rawahu at-Tabarani fil Kabir. Ya, hadisnya dhaif di dalam Faidul Qadir di babul mim. Artinya barang siapa puasa sehari pada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari daripada bulan yang lainnya. Satu harinya itu bandingannya 30 hari puasa di bulan Muharram tadi itu. Masya Allah. Jadi satu hari, ya, Allah bandingkan menyamai 30 hari di bulan yang lain daripada bulan Muharram. Ya, jadi kalaunya 10 itu, ya, sama dengan 1 tahun. Ya, kalau 10 hari itu sama dengan 1 tahun kurang lebih. Ya, 30. Ya. Ya, kalau 30 kali 10 berapa? 1000. 300. Iya, 300 kan? 300 hari, ya kan? 300 hari itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun itu 360 hari. 1 tahun 360 hari. Berarti 12 hari lah. Sama 1 tahun. Puasa di bulan Muharram, ya, puasa di bulan Muharram 12 hari. Menyamai 1 tahun puasa. Karena 1 harinya dihitung berapa tadi? 30 hari. 1 harinya menyamai 30 hari di luar bulan Muharram. Berarti kan 1 hari ini, ya, kapasitasnya untuk 30 hari. Ya. Kemudian dikali 10, berapa itu? 300. Ya, 300 hari. 10 hari saja, ya, sama dengan berpuasa 300 hari. Tambahi lagi 2 hari. Ya kan? Jadi 60 hari kan? Sama. Jadi 360 hari 1 tahun. Ya, 1 tahun kita berpuasa. Masya Allah. Allah berikan kemudahan,
ya sudah sehat, pahala banyak, ya awaknya ringan, ya kedudukannya diangkat oleh Allah menjadi tinggi, ya berkualitas, ya, orangnya berkualitas, berkedudukan, bermartabat, luar biasa. Ya, 12 hari saja. Ya, luar biasa. Ini ujar Rasulullah SAW. Ya, man shoma yauman minal Muharram. Saya ulang lagi. Siapa yang berpuasa di bulan Muharram satu hari, falahu bikulli yaum, maka setiap hari itu yang dia puasa salasuna yauman, bandingannya 30 hari. Ya. Jadi menyamai 30 hari ya di luar bulan Muharram. Masya Allah. Jadi kalau puasa 12 hari sama dengan berpuasa ya 1 tahun atau 360 hari. Masya Allah. Keenam, ya, sunnah puasa pada bulan Rajab. Nah, bulan Rajab, Muharram, ya, habis Muharram ini bulan Rajab ini. Ya, Muharram, habis Muharram itu Dzulqa'dah, ya. Dzulhijjah, Muharram, Safar, habis Safar Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Ya, Rajab. Langsung ini Rajab. Rajab syahrullah. Ujar Nabi SAW nih, puasa sunnah bulan Rajab, karena sabda Nabi SAW, Rajab syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati. Rawahu Abul Fatah bin Abil Fawaris fi amaliyah anil Hasan mursalan, hadisnya mursal. Iya. Dhaif Faidul Qadir babur ra. Artinya Rajab itu bulan Allah Ta'ala, ya. Rajab bulan Allah Ta'ala, dan Sya'ban itu bulanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Rajab bulannya Allah Ta'ala, Sya'ban bulanku, bulan aku, bulan Rasulullah SAW, dan Ramadan itu bulan umatku. Masya Allah, ya. Bulan Ramadan bulan umatku, itu bulan Al-Quran. Ila, ya, Ramadan syahru ummati, ya, wakila syahrul Quran, itu Ramadan. Jadi dinyatakan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Dinyatakan lagi itu bulan Al-Quran, ya, artinya pengertiannya di bulan itu umatku dianjurkan untuk menggemari membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian kalau Rajab itu bulannya Allah Ta'ala, ya, bulan Allah itu pengertiannya apa? Harus memperbanyak istighfar. Puasa, di samping puasa juga harus banyak-banyak beristighfar di bulan Rajab, karena bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, habis Rajab, Sya'ban. Kalau Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Nah, maksudnya apa? Maksud di bulanku itu yaitu bulan ya dianjurkan bagi pengikut atau umat Nabi Muhammad memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, ya, karena apa namanya, surah anjuran sholawat kepada umat Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad SAW itu adalah di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya, artinya mulai di bulan Sya'ban itu ada anjuran dari Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah seorang, ya, zatnya sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan malaikat seluruh jajarannya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka Allah memerintahkan kita pengikutnya untuk membaca solawat juga kepada Nabi Muhammad SAW. Solawatnya Allah, ulama menyatakan itu rahmah, ya, kasih sayang Allah, rahmat Allah tercurah kepada Nabi Muhammad yang tidak ada putusnya.
Salawatnya malaikat itu istighfar, ya, permohonan ampunan malaikat kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Salawatnya umatnya kita yang diminta oleh Allah untuk bersolawat kepadanya, kepada Rasulullah, itu ad-du'ah atau bermakna tolab, yaitu permintaan, proposal atau doa. Ya, jadi salawat kita itu doa. Makanya ketika kita bersolawat itu sama dengan kita meminta kepada Allah. Memang bentuknya solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Padahal artinya apa? Itu permohonan, permintaan kita kepada Allah. Permintaan apa? Ya permintaan kebaikan, permintaan supaya kita dapat rahmat, permintaan supaya kita dapat selamat, permintaan supaya kita sugih, permintaan supaya kita senang, permintaan supaya kita diampuni dosa, permintaan supaya kedudukan kita diangkat. Ini jabatan kita jangan diam, terus diangkat oleh Allah. Ini Anda terus di sini gitu. Ada naik-naiknya supaya naik derajatnya, makanya solawat. Jadi solawatnya kita itu, ya, sebujurnya untuk kita seorang, ya, untuk kita seorang. Karena tadi itu pengertiannya doa, permintaan, tolab kepada Allah. Jadi setiap kita solawat, yaitu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Artinya, ya Allah, minta aku nak, minta panjang umur, minta sehat, minta barokah, minta selamat, nah itu, minta pahala, ya, minta rahmat, minta hasanat. Makanya orang yang sholawat pasti itu dapat diberikan oleh Allah, karena dia meminta, diberi oleh Allah. Ya, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu bi alaihi asyra. Siapa yang sholawat kepada aku, kata Rasulullah, artinya siapa yang meminta kepada Allah melewati aku, ini tawasul namanya. Siapa yang meminta kepada Allah melewati aku, pelantara aku, maka Allah akan memberimu 10 hasanat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, siapa yang meminta kepada Allah pelantara aku, maka Allah akan memberimu 10 hasanat, akan memberimu 10 ampunan, akan memberimu 10 derajat. Masya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang meminta kepada Allah di dalam waktu kamu semuanya, ya, meminta kepada Allah pelantara aku di dalam waktumu semuanya, maka Allah akan mencukupi semua keperluan-keperluan kamu. Kamu mau otok, Allah cukupi. Kamu hendak berbini, Allah beri. Kamu hendak apa saja, Allah beri. Tuk pahamuk wa yukfar danbuk. Bukan hanya permintaanmu yang berbentuk dunia akan diberiakan, juga dosa-dosa kamu akan dihapuskan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disapu habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solawat kita ini minta, ya, makanya orang yang banyak solawatnya, orang yang paling banyak dapatnya. Lihat orang yang ke-7 solawatan itu pasti sugih-sugih, abang guru sekumpul sugih, guru, ulama, wali sugih lagi, karena banyak solawatnya kepada Nabi Muhammad. Habib Ali Al-Habsyi, alim, wali, ulama, sugih pulang, karena banyak solawatnya kepada Nabi. Coba siapa lagi itu? Banyak ulama-ulama yang sugih-sugih. Ya, rata-rata wali itu sugih-sugih. Kenapa? Karena memang itu tadi, parak dengan Rasulullah, banyak bersolawatnya kepada Rasulullah, Allah sugihkan. Ya, guru-guru gitu, kalau yang banyak solawatnya sugih-sugih. Kalau kada mau solawatan, kada sugih-sugih, itu aja. Banyak solawatnya sugih-sugih. Ya, karena solawat itu bentuknya permintaan. Ya, permintaan buat kita seorang, permintaan apa yang kita minta nih kepada Allah, minta hasanat, minta supaya diampuni dosa, minta supaya derajat kita diangkat. Makanya banyak jadi wali. Tidak ada orang yang menjadi wali diangkat oleh Allah melainkan dia ada kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Ada kedekatan khusus dengan Rasulullah, diangkat menjadi wali. Kalau jauh bukan wali, waluh, diangkat jadi waluh. Kalau jauh dari Nabi, tidak ada jadi wali. Dia benci dengan Nabi, tidak ada jadi wali. Dia akan tuju dengan Nabi, dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan salawat kepada Nabi. Allah, ya, terancam dia. Masya Allah. Dia orang yang parak dengan Nabi, berarti dia parak dengan Allah Subhanahu wa taala. Parak dengan Allah, apa yang diinginkannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab. Berikutnya yang ke-7, yang ke-8
dan yang berikutnya insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat zahir wa batin, kabul hajat dunia dan akhirat, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu